Hai, bertemu lagi dalam mata pelajaran PPKN. Materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna persatuan dalam kebangsaan, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan dalam kebangsaan mencerminkan kesatuan dan solidaritas antara semua elemen masyarakat yang beragam, baik suku, agama, budaya, maupun bahasa. Kesadaran akan identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Memiliki kesadaran yang kuat akan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia, yang menghargai dan memperkuat keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai perpecahan. Toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Mendorong toleransi dan kerukunan antarumat beragama sebagai landasan penting bagi persatuan dan harmoni dalam masyarakat yang multireligius. Pemahaman akan keanekaragaman budaya. Menghargai dan memahami keanekaragaman budaya sebagai kekayaan bangsa, serta mempromosikan dialog dan pertukaran budaya yang saling menguntungkan. Solidaritas dan kepedulian sosial. Membangun solidaritas dan rasa kepedulian sosial antara sesama warga negara, serta saling membantu dan mendukung dalam upaya membangun bangsa. Komitmen terhadap negara dan Pancasila. Berkomitmen untuk memperjuangkan keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang mengikat semua warga. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan menggarisbawahi pentingnya memperkuat kesatuan dan solidaritas di tengah perbedaan yang ada. Berikut adalah poin-poin prinsip persatuan dalam keberagaman tersebut. Toleransi dan menghormati perbedaan. Prinsip ini menekankan pentingnya menerima dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dialog dan komunikasi antar budaya. Menggalakkan dialog dan komunikasi yang terbuka antara berbagai kelompok suku, agama, ras, dan antar golongan. Keadilan dan kesetaraan. Memastikan adanya keadilan dan kesetaraan bagi semua warga, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Pemberdayaan dan inklusi sosial. Mendorong pemberdayaan dan inklusi sosial bagi semua kelompok, sehingga setiap individu merasa diakui, dihargai, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Solidaritas dan keterpaduan. Membangun solidaritas dan keterpaduan di antara berbagai kelompok suku, agama, ras, dan antar golongan. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ada permasalahan serius soal keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang harus diperhatikan pemerintah. Beberapa permasalahan itu antara lain: konflik etnis dan suku. Terkadang, ketegangan antar suku atau antar etnis dapat menyebabkan konflik, baik dalam bentuk ketegangan sosial lokal maupun konflik berskala lebih besar. Ketidakadilan sosial. Terdapat kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok suku atau etnis tertentu, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan. Intoleransi agama. Terdapat kasus intoleransi agama di mana kelompok agama minoritas seringkali mengalami diskriminasi atau penindasan oleh mayoritas, atau bahkan terjadi konflik antar agama. Diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial masih terjadi di beberapa wilayah, di mana individu atau kelompok tertentu mungkin menjadi korban penindasan atau perlakuan tidak adil berdasarkan ras atau warna kulit mereka. Ketegangan antar golongan. Pertentangan antara kelompok-kelompok sosial atau ekonomi, seperti antara kelas ekonomi, bisa menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Polarisasi politik. Keberagaman politik di masyarakat dapat menyebabkan polarisasi dan konflik, terutama saat pendukung berbagai pihak politik mengidentifikasi diri mereka sendiri secara eksklusif berdasarkan suku, agama, atau kelompok lainnya. Kesenjangan pendidikan. Terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok-kelompok etnis atau agama tertentu. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik yang sifatnya SARA.
Pertama adalah dengan melakukan diskusi. Melalui diskusi yang sehat dapat menjadi cara untuk mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman, serta menjaga kesatuan bangsa. Supaya jalannya diskusi tetap sehat, masing-masing peserta diskusi harus senantiasa mengedepankan nilai Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan bahasa Indonesia. Sikap menghargai keberagaman dapat dilakukan dengan tidak menonjolkan suku atau merendahkan budaya lain, melainkan dengan bergaul secara inklusif, mempelajari kesenian daerah lain, dan menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Pencegahan konflik SARA merupakan tanggung jawab bersama. Semua komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga individu, harus berperan aktif dalam upaya ini. Dengan saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, kita dapat menciptakan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Perbedaan adalah kekayaan, dan persatuan adalah kunci masa depan. Terima kasih sudah menyimak materi PPKN.